Mungkin benar rasanya dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Sosok Anies Baswedan dan PDI Perjuangan di Bursa Pemimpin Jakarta dulunya bertentangan, kini disinyalir akan diusung maju Pilgub Jakarta bersama PKB. Hal ini diamini Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah yang mengaku sudah bicara dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkait Pilkada Jakarta. Basarah bilang kemungkinan besar akan bekerja sama politik dalam Pilkada Jakarta. Saya juga sudah sampaikan dengan Pak Muhaimin Iskandar, kemungkinan kita akan melakukan kerjasama politik masuk di dalam Pilkada DKI Jakarta kalau kemungkinan PKB mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, maka ketika kerjasama kami dengan PKB direalisasi dalam Pilkada Jakarta, sangat mungkin pembicaraan mengenai kerjasama politik mengenai calon yang diusung dari PKB dalam Pak Anies Baswedan dibicarakan dengan calon yang mungkin akan kami usung dari PDI Perjuangan. Tapi sekali lagi, bak gayung bersambut, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan pun mengaku tertarik jika dirinya diusung PDIP untuk Pilkada Jakarta. Dirinya merespon perihal PDIP yang mengaku tertarik mengusung Anies untuk maju. PDIP juga menarik. Wah. Jadi sambil kita lihat hari-hari ini kan mudah-mudahan nggak lama lagi sampai pada kesimpulan. Tapi PDIP menarik ya Pak? Menarik. Selain Anies Baswedan, bursa nama Pilkada Jakarta yang mencuat yakni mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diusung Partai Gerindra. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ingin menduetkan Emil dengan kader internal Gerindra di Pilgub Jakarta. Soal posisinya Kang Emil itu sudah Gerindra putuskan dan diberikan rekomendasi untuk maju di Pilkada DKI. Demikian. Saya rasa bukan berbeda, tetapi pasti akan sama. Bahwa Ridwan Kamil akan direkomendasi maju di DKI Jakarta. Setidaknya sudah ada beberapa nama yang mencuat di bursa Pilkada Jakarta. Mulai dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, hingga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Tim Liputan, Kompas TV. Wacana PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta semakin mencuat. Komunikasi pun mulai gencar dilakukan antara PDIP dengan PKB. Lalu apa sebenarnya alasan kedua partai ini mengusung Anies Baswedan? Apakah pertimbangan peta elektoral suara Anies yang dinilai masih unggul di Jakarta? Lalu bagaimana juga pertarungan calon lain seperti Ridwan Kamil dan sejumlah nama lain yang muncul? Kami akan bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir. Melalui sambungan virtual ada politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Gun Gun Herianto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bang Ciko, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ke Bung Ciko lagi nih, tanya soal saat ini sepertinya berbeda dengan pada saat Pilpres lalu. Kalau kemarin jadi rival gitu, sekarang udah mulai lirik-lirik nih ke Mas Anies Baswedan sesuai dengan pernyataannya Bung Ahmad Basarah. Ada apa sebenarnya nih Bung Ciko? Nggak ada apa-apa. Sebenarnya kan politik di Indonesia ini kan memang setiap negara mempunyai kekhasannya dalam berpolitik. Kita ini khasnya memang yang diutamakan adalah hubungan-hubungan kekeluargaan, hubungan yang sifatnya gotong royong, dia sama antar anak bangsa, dan juga kalau kita mau jujur, semua partai politik kan pada akhirnya mengakui Pancasila sebagai patokan kita hidup berbangsa dan bernegara. Jadi pada prinsipnya semua itu bisa saja terjadi koalisi atau kerjasama politik antar partai politik manapun dengan tokoh manapun yang selama ini memang telah muncul di publik sebagai tokoh politik atau pimpinan daerah. Nah ini suatu hal yang biasa. Kalau kita bicara soal Anies Baswedan begitu ya, PDI Perjuangan kan pernah bekerja sama erat dengan Pak Anies ketika Pak Anies waktu itu kalau tidak salah sebagai juru bicara di masa kampanye Jokowi di masuki periode yang pertama. Nah, jadi bukan hal yang baru gitu. Nah, terkait dengan di DKI Jakarta, memang betul beberapa senior kami, khususnya Pak Ahmad Basarah sudah melakukan pembicaraan secara informal dengan Gus Imin dan membicarakan kemungkinan kerjasama, dan salah satunya adalah kerjasama politik untuk mengusung apabila PKB serius mengusung
Anies Baswedan. Namun di PDI Perjuangan tentu kami berharap di dalam kombinasi calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan kami usung di Pilkada DKI Jakarta ini, kami menginginkan ada kader kami di situ, dan itu suatu hal yang wajar-wajar saja, cukup pantas karena memang PDI Perjuangan memperoleh suara kedua tertinggi di DKI Jakarta, dan selama ini memang eksistensi PDI Perjuangan di Jakarta ini cukup kuat, dan ini selain itu juga kader-kader yang kami sebutkan sebelumnya itu memang adalah sosok-sosok yang mumpuni dan mempunyai tingkat keterkenalan yang cukup baik di Jakarta, seperti Bu Risma, Pak Ahok, kemungkinan juga ada Pak Jarod, ada juga Mas Andika Perkasa dan lain-lain. Nah, prinsipnya yang kami ingin utamakan adalah bagaimana sosok-sosok yang akan kami usung ini bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan. Karena DKI Jakarta akan menjadi DKJ, daerah khusus Jakarta, dan masalah aglomerasi, masalah penganggaran yang baru, masalah prioritasnya sebagai daerah khusus ibu kota sudah tidak ada lagi. Dan ini juga menjadi tantangan baru bagi pemimpin yang ke depan. Artinya pemimpin-pemimpin yang kita cari adalah yang betul-betul berpengalaman dan mempunyai rekam jejak, mempunyai well equipped atau siap betul untuk menghadapi tantangan seperti itu. Artinya pengalaman administratif, birokrasi dan lain-lain itu harus mereka miliki. Jadi tidak salah kalau Pak Anies Baswedan masuk dalam kategori itu, karena beliau pernah memimpin DKI Jakarta, pernah jadi menteri, ya kan. Tapi juga nama-nama di internal kader kami juga sangat pantas, seperti Pak Ahok yang tentunya pernah menjabat sebagai gubernur, pernah jadi anggota DPR dan lain-lain. Jadi ini masih dalam pencermatan di internal kami. Pencermatan itu meliputi menyoroti hasil-hasil survei, melakukan simulasi-simulasi, bisa bila calon ini dipasangkan dengan ini, bila calon ini dibalik, mana yang cagup, mana yang cawagup dan lain-lain. Nah, ini masih dalam proses itu, dan seperti juga di seluruh daerah yang akan menggelar pilkada. Belum ada sampai hari ini yang mendapatkan surat rekomendasi. Kalau surat tugas sudah ada, tapi kita memang betul-betul berhati-hati karena ini menyangkut dengan kemajuan suatu daerah, dan juga yang tidak kalah penting adalah kemungkinan untuk menang. Oke, saya sekarang tanyakan dari perspektif outsider nih, Kang Gun. Ya. Ini kan di Pilpres kemarin, PDI Perjuangan maupun juga Anies Baswedan sepertinya berbeda secara politik maupun ideologis kan berbeda. Ya. Dan ini seperti dua entitas yang berbeda kalau kita juga bicara soal Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2018 lalu. Sekarang tiba-tiba ada intensi untuk melirik Anies Baswedan. Menurut analisis Anda apa yang terjadi sebenarnya? Iya, semua partai sekarang, Mas Radit, menurut saya sedang melakukan belanja nama, belanja masalah atau belanja isu. Jadi ini FCR namanya, Finding, Conclusion, Recommendation. Jadi ujungnya pasti rekomendasi. Ya. Tetapi kalau kita bicara soal sosok Pak Anies, PDI Perjuangan, dan rencana misalnya koalisi atau komunikasi untuk membangun koalisi dengan sebut aja PKB, itu kan lagi proses penjajakan. Akan ditentukan oleh 3 hal menurut saya. Kalau pertanyaannya kenapa, ya 3 hal ini yang biasanya menentukan. Pertama itu aspek figur. Jadi figur yang punya tingkat elektabilitas tinggi udah pasti kan menarik minat partai. Dan Pak Anies ada satu di antara brand yang pernah bertarung dan kemungkinan bisa bertarung. Dalam konteks political marketing, dia masih punya marketplace yang bagus. Di DKI. Ya. Kemudian yang kedua dari sisi momentum. Momentum sekarang tentu 2024 maksud saya agak berbeda dengan momentum Pilkada DKI 2017. 2017 kan dulu PDI Perjuangan sudah jelas punya positioning. Pak Ahok begitu ya. Dan tentu dinamika 2017, 2012 sebelumnya ya, kemudian 2024 itu berbeda, sehingga momentum ini ada namanya kebutuhan strategis untuk memajukan siapa, ya kan? Dan konteks lingkungan politik yang berubah itu juga pasti akan jadi pertimbangan. Maksud saya PDI Perjuangan 2017 tentu menjadi bagian dari the ruling party, dan di 2024 berpotensi menjadi kekuatan penyeimbang di luar kekuasaan. Ini ongoing prosesnya kira-kira begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor kompetitor.
Oke. Karena biasanya aksi reaksi siapa kompetitor yang berpotensi untuk maju di gelanggang pertarungan. Apakah misalnya Ridwan Kamil ataukah ada misalnya sosok lain yang ada semacam politik asosiatif dengan orang yang berkuasa saat ini. Oke. Ya kan? Ini yang disebutkan kekuatan rujukan atau reference power. Sebut aja misalnya Kaisang dengan Pak Jokowi begitu ya. Nah, ini kan semua akan dihitung oleh partai. Ya. Bacaan-bacaan itu muncullah indikator-indikator untuk menentukan siapa. Oke. Dari 3 faktor tadi, sosok, momentum, kaitannya dengan kebutuhan strategis, lalu juga kompetitor gitu ya. Ya. Saya tertarik dengan momentum dan kebutuhan strategis. Meskipun PDI Perjuangan dan Anies Baswedan ini merupakan 2 entitas yang berbeda. Sepertinya memang kalau saya baca akan ada kepentingan yang sama. Ya. Kepentingan apa kira-kira yang bisa kita tarik kalau kita simpulkan sementara ini? Kalau saya lihat kepentingan itu kan selalu ada 2 hal ya. Ya. Pertama kepentingan idealis. Oke. Yang tadi Mas Ciko udah sebut tuh, Ya. itu narasi-narasi idealis. Idealis, ya. Yang kedua adalah kepentingan realistis ya dalam konteks bacaan kebutuhan partai hari ini. Contoh misalnya, apakah PDI Perjuangan dengan sekian stok yang tadi disebut nama Ya. oleh Bung Ciko itu punya yang disebut dengan positioning yang kuat dalam konteks misalnya market elektoral PDI Perjuangan hari ini gitu ya, di Jakarta. Oke. Tentu kita tidak bisa menafikan PDI Perjuangan di Jakarta itu kan memperoleh suara sangat signifikan di bawah PKS kan. Betul. PKS itu seingat saya 16-an sekian persen, PDI Perjuangan itu 14, sekian persen. Jadi kalau berpenjajakan koalisi dengan PKB kurang lebih kan dapat 7%-an sekian. Ya, itu tentu akan menjadi satu line up yang potensial di DKI gitu ya. Kalau kemudian ada komposisi orang yang bisa didorong oleh PDI Perjuangan dalam konteks pertarungan besok November. Cuman masalahnya kalau ditanya kepentingan apa, ya tentu selalu bicara soal selain tentu aspek yang idealis tadi adalah benefit ya kan, keuntungan. Keuntungan yang saya maksud adalah keuntungan dalam kekuasaan. Oke. Ya kan ini kan tidak hanya bicara DKI juga, tetapi juga setelah misalnya pilkada di November 2024, next kan juga bicara soal positioning 2029 dan lain sebagainya. Ini kan DKI ini spot yang sangat bagus gitu ya untuk kemudian untuk political publicity baik itu partai maupun figur yang tentu berpotensi maju dalam gelanggang pertarungan di atasnya. Maksud saya di atas pilkada itu ya tentu pasar elektoral nasional, apakah pilpres misalnya dan lain sebagainya. Oke. Bung Ciko, kalau kata Kang Gun tadi ada kepentingan idealis dan juga kepentingan realistis gitu ya. Kalau melihat kepentingan realistis ini saya menjadi tertarik karena memang sepertinya PDI Perjuangan ingin juga punya daya tawar yang tinggi di DKI Jakarta dalam konteks Pilkada Jakarta. Saya sebut saja tadi yang Anda sudah sebut juga ada tokoh-tokoh lain sebenarnya PDIP kan ada Ahok, ada Tri Risma hari ini, bahkan ada Prasetyo Edi Marsudi. Apa yang ini ingin Anda gabungkan atau PDI Perjuangan gabungkan antara kepentingan realistis dan juga kepentingan strategis? Sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Gun-Gun itu tidak salah, tapi kalau boleh saya katakan itu juga termasuk kepentingan idealis. Artinya secara ideal kalau PDI Perjuangan menang di banyak daerah akan lebih baik buat bangsa dan negara ini. Kira-kira gitu. Oke, jadi memang konteksnya pilkada secara nasional nih ya. Nasional ya, termasuk di DKI Jakarta. Tapi ini intermezzo aja. Jadi pada prinsipnya tentu yang nomor satu memang kembali lagi ya kita harus jujur, memang ada kepentingan yang sifatnya idealisme, berpijak pada idealisme, ada juga yang berpijak pada realita, ya kan. Tetapi juga pada intinya kalau dalam politik itu semuanya berkaitan. Pada akhirnya apa-apa yang kami ingin perjuangkan tentunya harus bisa terwujud dan akan hanya bisa terwujud apabila ada kemenangan, kan itu aja. Nah, pada prinsipnya kalau kita katakan tadi bahwa kenapa kita ingin sekali untuk juga mencalonkan kader, tapi ini kan menjadi rekam jejak dan track record daripada PDI Perjuangan itu sendiri yang selalu mengedepankan kader. Karena partai kami ini kan partai kader gitu, banyak sekali kader yang sudah berjuang di internal
dan bergabung dengan kami selama ini, dan selalu insentif atau pengakuan bagi para kader ini ya tentunya adalah dicalonkan ketika mereka ingin mencalonkan diri, dan ini juga sangat penting bagi keberlangsungan soliditas dan gotong royong di internal kami. Jadi prinsipnya kalau kita bicara soal realitanya juga kita harus melihat juga hasil-hasil survei gitu. Kami melihat memang sosok Anies Baswedan adalah sosok yang cukup kuat hari-hari ini. Tapi kalau kita mau jujur, kekuatannya itu tidak absolut. Kalau kita bicara soal tingkat kepuasan publik yang memang sangat memang masih di atas daripada publik yang tidak puas, tapi angkanya itu tidak melebihi angka 60% terakhir di survei. Artinya masih ada ruang untuk bisa dikalahkan. Jadi kami justru ketika menyodorkan calon wakil atau sebaliknya misalnya gitu ya, tentu kami juga akan menyampaikan realita-realita bahwa kekuatan itu akan lebih solid apabila ada kader PDI Perjuangan di situ. Ini salah satu contoh saja. Tetapi ini kan semua sampai hari ini sesungguhnya belum final. Jadi apakah wacana ini lebih prioritas daripada wacana mendukung yang lain, itu juga tidak, karena kami tetap mencermati munculnya calon-calon yang lain dan kemungkinan akan kami dukung. Ini bicara soal sosok kuat, ngomong-ngomong soal sosok kuat, dan Anda tadi menilai Bung Ciko bahwa Anies Baswedan tidak bisa dipungkiri bahwa sosoknya masih kuat di DKI Jakarta. Tapi saya akan bicara juga sosok atau kekuatan lain dalam konteks penyelenggaraan pilkada, termasuk di Jakarta. Ada faktor Joko Widodo, kekuatan Joko Widodo efek gitu yang masih berdampak pada sejumlah pilkada, termasuk saya pikir di Jakarta. Belum lama ini kan kita sempat melihat ada munculnya nama Budi Jiwandono dan Kaisang Pangarep gitu yang akan diusung di Jakarta. Apakah ini juga jadi pertimbangan realistis untuk PDI Perjuangan sehingga melirik Anies Baswedan sebagai calonnya? Ya tentu tadi selain memang kita juga harus menyelaraskan visi dan misi kami dengan calon yang akan kami dukung, dan kemarin beberapa kali juga saya sampaikan kemungkinan untuk menang itu juga harus diutamakan. Jadi nggak ada gunanya juga kalau kita sibuk dengan garis perjuangan kita tanpa memikirkan bagaimana cara mencapainya gitu. Jadi artinya kemenangan. Jadi kemungkinan untuk menang ini memang kita harus mencalonkan tokoh-tokoh yang punya bobot sehingga ada chance yang besar untuk menang. Tapi kalau kita bicara soal survei misalnya, kan selama ini masih yang 3 besar nama Basuki Cahayapurnama masih juga ada di sana, bahkan di beberapa survei bisa teratas gitu. Nah, jadi artinya kita tidak terlalu memikirkan lah siapa yang akan kita lawan sesungguhnya, tetapi kita memikirkan untuk kita menang. Kalau kita bicara faktor Joko Widodo tentu selalu ada, semua orang kan punya pengikutnya, semua orang punya kekuatan politik gitu. Tetapi di pilkada ini tentunya ini masih dalam proses terkait dengan pencalonan, yang utama adalah kerjasama antar partai politik, itu aja dulu. Jadi kita melihat masalah-masalah lain dari belakangan aja. Fokusnya Kerjasama partai politik menguatkan internal fondasi untuk mengusung pasangan calonnya begitu ya untuk PDI Perjuangan. Tapi saya tetap akan tanyakan ini ke Kang Gun. Faktor kekuatan lain yang saya tanyakan tadi, apakah ini juga jadi pertimbangan sebenarnya kalau lihat komposisi politik di DKI Jakarta? Iya, justru ini yang paling menarik bagi saya. DKI ini seperti saya bilang, ini salah satu spotlight kan yang paling tentu menjadi prioritas. Tentu banyak daerah yang prioritas seperti Sumatera Utara dan juga lain-lain. Makanya kemudian di daerah-daerah yang seperti ini pasti partai-partai seperti PDI Perjuangan, Mas Radit, itu memiliki konsentrasi penuh ya setelah Pilpres ini kan seperti DKI, Sumatera Utara ingin dimenangi. Sehingga harus kemudian memosisikan figur-figur yang kira-kira punya daya tawar tinggi terutama di pasar pemilih. Nah, Anies Baswedan misalnya salah satu di antara sosok-sosok yang kemudian tingkat keterpilihannya masih tinggi di Jakarta. Sehingga saya lihat perubahan sebut aja orientasi dan tentu kedepannya adalah koorientasi dari PDI Perjuangan terkait dengan Pak Anies Baswedan. Ini menarik. Jangan-jangan salah satu pertimbangan ya tentu ini analisis yang basisnya juga data faktual.
Ya. Ada kebutuhan strategis PDI Perjuangan untuk juga memastikan positioning misalnya di 5 tahun ke depan sebagai, sebut aja, kalau kita lihat posisinya hari ini kan berpotensi untuk menjadi di luar kekuasaan. Ya, ya. Dia kemudian juga harus menguasai wilayah-wilayah strategis untuk kemudian juga menjadi bagian penting gitu ya dari proses bersiapnya PDI Perjuangan sebagai kekuatan penyimbang 2024-2029. Salah satu yang biasanya kemudian akan menjadi panggung tentu adalah daerah-daerah strategis. Gitu. Ya. Salah satu kemudian yang kita baca dari daerah strategis itu adalah daerah Jakarta. Ya, kita nggak bisa menutup mata, di sini adalah pusat perhatian publik. Ya, Gitu. meskipun dikatakan juga masih ada daerah lain juga potensial seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Betul. tapi Jakarta Itu tetap yang jadi saya sebut epicentrum. daerah-daerah yang kemungkinan besar konsentrasi penuh, meskipun ya tentu semua ingin dimenangi, tetapi kan wilayah-wilayah prioritas seperti misalnya Jawa Barat, PDI Perjuangan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jakarta, kemudian Sumatera Utara dan lain-lain, itu tentu akan menjadi satu prioritas utama, gitu maksud saya. Oke, nah ngomong-ngomong soal kekuatan politik di Jakarta, kami juga akan tampilkan ini komposisi kursi di DPRD DKI Jakarta atau DPRD Jakarta, nanti namanya tidak DKI lagi ya, tapi DKJ, Daerah Khusus Jakarta 2024-2029. Ini berdasarkan pemilu legislatif Jakarta kemarin. PKS meraih 18 kursi, lalu PDI Perjuangan 15 kursi, Gerindra 14 kursi, Nasdem 10 kursi, Nasdem 11 kursi, Golkar 10 kursi, PKB 10 kursi juga, PAN juga demikian 10 kursi, ditambah lagi dengan PSI, Partai Solidaritas Indonesia 8 kursi, Partai Demokrat 8 kursi, Perindo 1 kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan 1 kursi. Nah, kalau melihat tekad dari Koalisi Indonesia Maju, Kang Gun, yang punya tekad juga akan menyatukan koalisi ini di pilkada, sejumlah pilkada termasuk di Jakarta. Melihat komposisi kursi ini juga menjadi lagi-lagi menjadi faktor realistisnya PDI Perjuangan untuk mendekati Anies Baswedan. Iya persis. Ya, ini akan juga, makanya saya bilang tadi satu di antara 3 faktor kan yang kita elaborasi di awal, kompetitor. Dan kompetitor yang misalnya sebut aja didorong Gerindra siapa? Ya kan? Apakah misalnya Ridwan Kamil karena koalisi Gerindra Partai Golkar? Betul. Ya kan? Atau misalnya memasukkan nama Kaisang dalam komposisi gitu ya. Ini kan tentu akan jadi bahan pertimbangan. Makanya dari awal saya lihat pertimbangan memasukkan nama Pak Anies Baswedan menjadi opsi bagi PDI Perjuangan untuk kemudian positioning lebih awal dalam perbincangan. Ini namanya baru komunikasi politik kan. Tetapi kemudian kan itu akan jadi aksi reaksi, stimulus respons bahwa wacana ini sudah dibuka oleh PDI Perjuangan dan kemudian mencoba juga untuk memberi stimulan pada PKB begitu ya. Dan ingat, PKB dengan Anies Baswedan kemarin di Pilpres punya pengalaman politik yang itu kemudian melampaui yang disebut dengan psychological barrier ya, atau hambatan-hambatan psikologis seperti di momentum-momentum sebelumnya gitu. Hambatan-hambatan psikologis seperti di momentum sebelumnya. Nah, kalau bicara kekuatan parlemen di Jakarta nanti, saya juga akan tanyakan ke Bung Ciko nih nanti nih. Ada PDI Perjuangan dan PKS yang mungkin nanti juga akan kalau memang jadi jadi bergabung, karena PKS juga saya melihat arahnya ke Anies Baswedan gitu ya, Kang Gun ya. Nah, ini bersama PKB juga ditambah PKB nanti kekuatannya cukup signifikan di Jakarta. Nah, apakah pertanyaan yang sama, apakah ini juga jadi pertimbangan bahwa kekuatan besar ini juga untuk menandingi Koalisi Indonesia Maju yang punya komitmen menyatukan koalisi di level pilkada? Saya akan tanyakan ini ke Bung Ciko setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Ya, tadi saya tanyakan ke Bung Ciko soal kekuatan parlemen ya di Jakarta untuk menopang pemerintahan gubernur dan wakil gubernur Jakarta nanti 5 tahun ke depan. Saya melihat, saya juga tertarik begitu ketika PDI Perjuangan melirik Anies Baswedan yang punya kedekatan juga dengan PKS. Nah, PKS ini juga menjadi kekuatan besar di Jakarta setelah Pileg 2024 kemarin. Menguasai suara di parlemen di Jakarta. Baru di bawahnya ada PDI Perjuangan. Jika nanti memang bekerja sama dengan Anies Baswedan, saya yakin juga PKS juga akan punya intensi yang sama untuk bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Ini akan jadi kekuatan besar di Jakarta. Nah, apakah itu memang juga untuk
mengunci kekuatan politik di Jakarta menandingi koalisi yang katanya juga akan aplikasikan koalisi nasional di pilkada-pilkada, Koalisi Indonesia Maju, Bung Ciko? Memang yang kami dengar akhir-akhir ini adalah memang seakan-akan koalisi tingkat atau kerjasama politik yang dilakukan selama musim Pilpres kemarin itu ingin dilanjutkan ke bawah. Namun pada realitanya komunikasi politik di antar partai politik baik itu yang bergabung di kemarin Koalisi Indonesia Maju dengan PDI Perjuangan juga sangat cair gitu. Jadi sebenarnya ingin saya tegaskan di sini bahwa nothing is final, bahwa kerjasama politik dengan partai manapun masih sangat terbuka bagi PDI Perjuangan. Karena sampai hari ini juga belum mengeluarkan rekom, karena kami masih mencermati tadi yang kami katakan di internal kami juga ada calon-calon yang kami anggap mampu untuk bisa berkiprah di DKJ ke depannya. Nah, ini ya satu hal. Tapi hal kedua tentu ada hal-hal yang sifatnya realistis tentang menuju kemenangan. Tentunya kita harus bekerja sama dengan partai-partai juga mempunyai basis yang kuat gitu. Nah, kalau kita bicara dengan Partai Keadilan Sejahtera misalnya, banyak orang kan akan mempertanyakan gitu ya basis ideologinya dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara soal DKJ, soal Jakarta, sebuah kota yang begitu metropolitan, tentunya partai-partai politik juga akan menyesuaikan visi misinya dengan kearifan-kearifan lokal. Kita bicara soal kearifan lokal. Jadi intinya PDI Perjuangan juga bukan tidak pernah ada kerjasama politik dengan PKS misalnya di berbagai daerah gitu. Nah, karena memang kearifan-kearifan lokal inilah yang menjadi yang harus dijunjung tinggi. Di awal tadi pembicaraan kita kan saya sudah sampaikan ada keunikan dalam politik di Indonesia ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya ideologis, karena pada akhirnya semuanya bermuara pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika gitu, dan tidak akan ada partai politik yang secara terang-terangan atau berani atau memang di hati kecilnya akan mengubah dasar negara kita dan juga semboyan negara kita. Jadi pada akhirnya semua ini masih cair, dan kalau kita bicara soal isi dari parlemen ya kan, bahwa PDI Perjuangan dengan Partai Keadilan Sejahtera misalnya dan PKB gitu akan cukup kuat dalam menopang kebijakan-kebijakan gubernur ke depan, itu juga sangat juga menjadi perhitungan. Kita juga tidak mau memenangkan gubernur yang tidak solid didukung di parlemen. Tapi kalau kita bicara soal parlemen di tingkat provinsi maupun dengan tingkat pusat, ada perbedaan-perbedaan juga di situ gitu ya. Ada hal-hal yang sifatnya memang kalau di tingkat provinsi ini lebih kekuatan gubernur ini lebih kalau bisa dibilang akan lebih kuat daripada kekuatan presiden ketika menghadapi parlemen gitu. Mungkin Mas Gun-Gun bisa menjelaskan lebih lanjut. Ya, tapi saya sebelum tanyakan hal itu ke Kang Gun, saya juga tertarik dengan pernyataannya Pak Sudirman Said ini. Pak Sudirman Said ini pada saat Pilpres lalu kita ketahui memang berada di barisan Anies Muhaimin ya, Anies Baswedan begitu. Tapi di Pilkada DKI Jakarta sepertinya akan berseberangan. Kemarin menyatakan bahwa tidak elok kalau Gubernur Jakarta itu berseberangan karena banyak sekali isu-isu transisi yang harus diselesaikan. Nah, dalam hal ini kan PDI Perjuangan ya sudah hampir pasti lah ya, meskipun secara eksplisit belum dikatakan akan menjadi oposisi. Ini kan hampir pasti dengan pemerintah pusat ini akan berseberangan begitu, terutama dalam hal transisi, termasuk juga perpindahan ibu kota negara. Saya tanyakan dulu ke Bung Ciko, bagaimana Anda melihat pernyataan Pak Sudirman Said ini? Apakah memang harus jangan berseberangan gitu Gubernur Jakarta ini dengan pemerintah pusat? Ya itu tadi, kembali lagi ke tentang keunikan politik dan demokrasi di Indonesia ini. Kalau kita bicara soal hal-hal yang sifatnya apakah akan berseberangan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kita juga harus melihat dan menyoroti undang-undang terkait dengan otonomi daerah. Kalau kita melihatnya secara keseluruhan, apa yang disampaikan di situ adalah pemerintah daerah itu bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Itu jelas gitu ya. Kalau bicara gubernur, dia bertanggung jawab dengan presiden dan dia berkomunikasi dengan
Mendagri gitu. Jadi tidak ada celah-celah ya bagi pemerintahan daerah untuk tidak mengikuti yang sudah menjadi kebijakan di tingkat pusat. Itu yang menjadi suatu hal yang unik. Nah, makanya memang selama ini kalau kita bicara kerjasama politik di tingkat pusat tidak bisa begitu saja diterjemahkan harus menjadi kerjasama politik di daerah. Karena pada ujungnya, pada akhirnya pemerintahan daerah itu bertanggung jawab pada pemerintah pusat. Arti kata-kata bertanggung jawab itu kan artinya memang harus mengikuti apa yang sudah menjadi kebijakan-kebijakan di tingkat pusat gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya dikatakan kerjasama politik di tingkat pusat misalnya apabila PDI Perjuangan misalnya akhirnya memutuskan, mana kita belum memutuskan sampai hari ini, untuk berada di luar pemerintahan, itu tidak artinya pemerintah daerah yang dikepalai oleh kader PDI Perjuangan lalu tidak mengikuti apa-apa yang sudah menjadi kebijakan di pusat. Itu tidak begitu, karena memang undang-undang tidak mengatakan. Kita harus menjunjung tinggi konstitusi dan tentunya pemerintah daerah kita, walaupun baik itu dari PDI Perjuangan dan dari yang lainnya harus mengikuti aturan-aturan tersebut. Oke. Anda punya respon soal pernyataannya Pak Sudirman saat ini? Iya, begini, menurut saya ya, kita kan sudah berkomitmen bahwa kepala daerah itu dipilih, ya termasuk gubernur DKI. Artinya ada representasi suara rakyat yang langsung dimandatkan. Tetapi kemudian kan juga ada yang disebut dan kewenangan setelah dia terpilih nanti, dan kewenangan itu diatur melalui beragam instrumen undang-undang termasuk pola hubungan pusat dan daerah. Jadi kok saya nggak khawatir ya ketika misalnya Pak Anies kemarin di Pilpres sebut aja mengusung narasi perubahan, kemudian besok misalnya mencalonkan diri di Jakarta dan misalnya tetap terpilih, mengusung itu ya kan perubahan. tentu kan juga sangat paham bahwa birokrasi itu mutual interdependent. Jadi satu bagian berubah, dia akan menyebabkan perubahan di bagian-bagian lain. Oleh karena untuk memitigasi perubahan itu dalam koridor yang tepat, ada instrumen undang-undang, ada mekanisme yang disebut dengan kewenangan yang dibatasin. Kan gubernur juga punya kewenangan yang terbatas. Tidak kemudian seenaknya bahwa ketika misalnya narasi perubahan itu harus selalu berubah dan pemerintahan pusat, saya meyakini itu tidak akan terjadi. Yang paling penting itu sebenarnya adalah lebih pada pertarungan sekarang itu adalah pertarungan memperebutkan wilayah-wilayah strategis untuk investasi yang tidak hanya di pilkadanya. Itu yang menjadi perhatian. Karena kalau misalnya Pak Anies sebut aja terpilih lagi di DKI dan memimpin DKI, tentu juga akan menghidupkan yang disebut dengan sebut kalau dalam dunia Mas Radit itu running story, ya kan? Dan itu kan bagus tuh framing, sebut aja publisitas politik ya bagi kepala daerah untuk nanti juga menyiapkan diri di kontestasi di atasnya di kemudian hari. Dan kalau soal kewenangan, saya kok meyakini bahwa kita sudah punya pengalaman, kan sekarang juga pilkada itu diisi oleh komposisi yang berbeda-beda tiap daerah. Bisa aja tidak selalu koalisi yang sama dengan pada saat Pilpres. Meskipun konteksnya transisi. Tadi yang disinggung soal transisi. Kan sekarang Jakarta transisi dari misalnya sebut aja DKI ke DKJ. Kan itu juga kan seperti di akuarium, semua orang akan melihat. Kalau kemudian justru misalnya hal yang bertentangan dengan pemerintahan pusat atau kemudian alur kebijakan terkait dengan DKJ, tentu kan juga akan backfire pada kepala daerah yang nanti terpilih kalau memang betul-betul tidak komit ya pada proses transisi itu. Menurut saya sih tidak perlu terlalu khawatir. Siapapun kepala daerah, tidak mesti Pak Anies ya. Siapapun misalnya apakah nanti yang terpilih Ridwan Kamil atau whoever dia, menurut saya akan ada instrumen mekanisme dan juga mata publik yang akan memperhatikan. Kalau gitu intensinya Pak Sudirman Said ini sepertinya beliau juga punya keinginan untuk maju di Jakarta sepertinya, jadi punya pandangan seperti itu ke Anies Baswedan sebagai orang yang dianggap oposisi dengan pemerintah pusat. Tapi saya juga akan tanyakan soal kekuatan parlemen tadi yang juga sempat dibahas oleh Bung Ciko, Kang Gun. PDIP dan PKS kekuatan besar di parlemen Jakarta 5 tahun ke depan akan seperti apa jalannya Anda melihatnya? Ya kalau di pusat tentu
punya dinamika yang cukup berbeda dengan di daerah, ya kan? Nah, di pusat tentu PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu, Ya. ya kan? Dan kita harus memahami bahwa perolehan suara PDI Perjuangan yang sebagai pemenang pemilu meskipun ya agak turun dari 2019 itu tetap harus kemudian dihitung sebagai kekuatan penting. Dan kalau misalnya PDI Perjuangan ya Bung Ciko tetap jadi sebagai kekuatan penyeimbang di luar kekuasaan pasca nanti presiden dilantik 20 Oktober itu akan bagus bagi munculnya kanalisasi suara berbeda gitu. Oke. Dan PKS pun demikian, kita masih lihat misalnya, tetapi khusus di DKI, PDI Perjuangan itu kan 14%-an, kemudian PKS kan 16%-an ya. Ya. Jadi kalau itu kemudian juga jadi satu jangkar-jangkar penting ya di DKI, itu kan pasti akan mencari formula yang paling tepat. Contoh misalnya formula dalam kandidasi sekarang yang paling dekat. Nanti formula tentu dalam koalisi dukungan terhadap pemerintahan maksud saya kepala daerah yang terpilih nanti. Apakah di dalamnya nanti melibatkan PKB sebagai bagian? Nah, itu juga kita harus lihat dulu beberapa perkembangan ke depan. Tapi yang jelas PDI Perjuangan, PKB, PKS itu kalau kemudian menjadi satu kongsi politik di DKI akan punya dampak psikopolitis signifikan bagi kompetitor yang ada di DKI. Itu kira-kira. Iya, menarik juga saya tadi sempat menyimak Bung Ciko bilang masih ada juga utak-atik nama ya, termasuk juga simulasi yang dilakukan internal PDI Perjuangan untuk pilkada, termasuk di Jakarta. Kasih bocoran lah dikit Bung Ciko, ini otak-atiknya siapa aja nih namanya, siapa yang jadi cagupnya, siapa cawagupnya, termasuk nama Anies Baswedan jika dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan. Ya, semua nama masih dipertimbangkan. Tadi kan Radi juga menyebut ada nama Budi Jiwandono gitu. Ya. Kita juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa bekerja sama dengan partai politik yang dikatakan berada dalam koalisi Indonesia Maju ketika Pilpres kemarin. Itu semua masih terbuka. Jadi sampai hari ini nama-nama yang saya sebut itu masih kita kotak-atik. Artinya kita harus mencermati hasil survei. Ya kan, kalau kita bicara yang pernah memimpin DKI Jakarta, misalnya Pak Ahok dan Pak Anies, kita cermati bukan hanya elektabilitasnya hari ini, tapi kita juga mencermati tingkat kepuasan publik selama mereka memimpin sebagai gubernur. Itu juga penting. Makanya saya tadi sampaikan sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan sosok yang kuat dalam tanda kutip, kuat ini kuat seperti apa? Apakah kuat untuk menang di putaran pertama, namun kemudian ada kemungkinan besar untuk kalah di putaran kedua, kan itu juga harus menjadi pertimbangan. Karena DKJ atau DKI Jakarta ini tidak seperti pilkada-pilkada di daerah lain yang tidak harus 50% plus 1. Dan ini satu hal yang menjadi tricky ya. Ketika dia harus 50% plus 1, kemungkinan menang di putaran pertama banyak kemungkinan siapa yang bisa menang, tapi yang bisa bertahan untuk menang di putaran kedua ini yang menjadi tantangan sendiri. Jadi ini banyak sekali pencermatan yang harus dilakukan. Tidak semudah seperti apabila kita berbicara terkait dengan pilkada di daerah lain yang misalnya kita beranggapan dia cukup dapat 40% atau 38% untuk menang. Itu di DKI kan nggak bisa begitu. Ya memang cukup segitu di putaran pertama. Apakah putaran keduanya dia akan menang? Nah itu it's another question. Jadi jangan sampai 2017 terulang begitu ya, Bung Ciko ya. Nah kira-kira kan itu begitu juga. Nah ini kan sudah terbukti gitu. Di putaran pertamanya bahkan menangnya kalau bisa dibilang landslide gitu kan Pak Ahok gitu. Tapi akhirnya putaran kedua kalah. Jadi ini yang harus betul-betul dicermati karena kembali lagi kita memang secara ideal menginginkan yang terbaik untuk Indonesia dengan visi misi kita. Kita meyakini bahwa kita mempunyai program yang paling baik, sosok yang paling baik. Tetapi tentunya kemungkinan untuk menang juga harus diutamakan. Oke, terakhir ke Kang Gun. Kalau bicara simulasi, nama-nama yang sudah diutarakan tadi Bung Ciko juga kita sempat singgung juga tadi. Menurut Anda yang cocok begitu untuk diusung oleh PDI Perjuangan kalau memang mau dengan Anies Baswedan siapa dan kira-kira akan ada berapa pasang sih kalau sekarang idealnya untuk melihat figur-figur yang seliweran gitu di Pilkada Jakarta? Kalau saya lihat
di DKI ini, di DKJ ini masih berpotensi 2 sampai 3 Dua pasangan calon. 2 sampai 3 pasangan calon. Masih berpotensi itu. Tetapi tentu akan sangat ditentukan konsolidasi kekuatan partai. Makanya saya dari awal selalu menyebutkan faktor kompetitor sebagai faktor penting. Ya. Contoh misalnya, kalau proses kandidasi sampai Agustus ini mengonsolidasi hanya pada 2 bandul, dan itu kemudian akan muncul koalisi besar, Ya. berpotensi 2, ya kan? Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika misalnya PKS ya tidak turut serta, Ya. dan bisa menjadi game changer di Jakarta karena kekuatannya besar 16%-an sekian, maka sebenarnya dia bisa juga mengusung kandidat lain. Iya, sendiri begitu. Misalnya menjadi 3. Nah, disitulah di DKI itu uniknya. Ketika kandidat lebih dari 2 akan berpotensi bejana berhubungan antara satu calon dengan calon lain. Seperti misalnya kasus AHY, kemudian Pak Ahok dengan Pak Anies. Anies 2017. Nah, ketika ada performa politik yang kurang pada saat contoh misalnya debat kandidat, waktu itu masih ingat ya, Ya. debat pertama terjadi migrasi pemilih ya dari waktu itu kantong pemilihnya AHY ke basis pemilihnya Anies Baswedan. Ya. Dan ketika misalnya Pak Ahok kemudian bertarung dengan Pak Anies Baswedan di putaran kedua, suara Pak Ahok kan relatif stabil Stabil di situ, meskipun di angka situ. dihajar isu macam-macam. Artinya kokoh, solid pemilihnya, tetapi tidak bisa penetrasi ke basis pemilih baru. Oke. Basis pemilih baru yang awalnya pemilih Pak AHY kemudian masuk ke Pak Anies, sehingga kemudian waktu itu di putaran kedua Anies Baswedan mendapat limpahan insentif elektoral. Dan itu sangat mungkin kemudian terjadi atau terulang di pemilu 2024 ini, di pilkada kita. Oke, dan ini yang coba dipelajari PDI Perjuangan ya. Ya. Yang nanti juga tadi Bung Ciko sudah mengutarakan jangan sampai di putaran pertamanya menang, nanti di putaran keduanya malah terjadi seperti 2017. Yang menarik kita cermati juga apakah wacana untuk PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan ini juga terwujud. Komunikasi politik masih terus jalan, dengan Partai Kebangkitan Bangsa juga intensif, dengan Gus Muhaimin sudah ngomong katanya. Nah, ini tinggal nanti kekuatan baru PKS nih. Ini menarik karena PKS ini bisa jadi game changer memang, seperti yang diutarakan oleh Kang Gun. Baik, terima kasih politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim dan juga Kang Gun sudah hadir di studio untuk berbagi perspektifnya pagi hari ini. Sehat selalu Kang Gun, Bung Ciko, sampai jumpa lagi.